Assalamualaikum. Alam semesta beserta seluruh isinya senantiasa saling berinteraksi dan berkomunikasi. Di saat penghuni alam semesta bermasalah dalam interaksinya, lihat dan cari informasi tentang bagaimana cara komunikasi yang dipilih. Komunikasi yang tepat akan menghasilkan solusi yang menyeimbangkan semua pihak. Karenanya, komunikasi layak dipelajari untuk tetap menyeimbangkan alam semesta ini. Selamat berkomunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abiyu Alfiufano, mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Magister Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atau biasa disebut dengan UINSA. Izinkan saya menyampaikan suatu makalah yang berbunyi Khatibun nasa ala qadri uqulihim, yang mana maknanya adalah berbicaralah atau sapalah manusia itu sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Seringkali kita menemui dan pasti mendapati di masyarakat kita ini akan keberagaman sosial. Adapun keberagaman itu dari mulai usia, jenis kelamin, suku, profesi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, di sini saya akan berbicara, kita akan membahas tentang apa sih teori kategori sosial itu dan bagaimana teori itu diterapkan dalam realitas sosial, khususnya di zaman yang sekarang ini sudah maju dengan media sosial dan digitalisasi ini. Bagaimana seorang konten kreator, pendakwah milenial untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka hadapi di masa kini. Yang pertama, secara definisi, teori kategori sosial adalah teori yang menjelaskan bagaimana anggota masyarakat bereaksi terhadap pesan media massa atau media cetak dan lain sebagainya, baik secara individual maupun kelompok. Teori ini dikemukakan dulu oleh Melvin Laurent Defleur, yang mana ini adalah berasal dari sosiologi umum atau ilmu dari sosiologi umum. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa meskipun masyarakat modern bersifat heterogen, penduduk yang memiliki sejumlah ciri yang sama akan mempunyai pola hidup tradisional yang sama. Individu yang masuk dalam kategori sosial tertentu atau yang sama itu tadi akan cenderung memiliki perilaku atau sikap yang kurang lebih sama terhadap rangsangan-rangsangan tertentu. Adapun contohnya di kehidupan kita sehari-hari ini, kita mengambil kelompok sosial dari ibu-ibu dan juga satunya yaitu kaum milenial atau kaula muda masa kini. Dari kedua kelompok sosial ini, mereka pasti mempunyai preferensi konten ataupun media yang mereka tertarik atau yang mereka gemari. Nah, ibu-ibu kerap lebih tertarik dengan konten seperti halnya memasak, tutorial memasak, resep masakan, parenting, kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kaum milenial, mereka lebih tertarik atau kerap lebih memilih konten-konten seperti vlog artis atau vlog public figure yang mereka ikuti di sosial media mereka, style mereka diikuti, style dari public figure itu mereka ikuti sebagai pedoman, dan juga ada yang kerap gemar dengan otomotif. Tentu dari perbedaan kelompok sosial ini, nanti kita sebagai pendakwa atau influencer bisa menyesuaikan konten atau apa yang nanti kita sampaikan, menyesuaikan dengan mereka yang nanti akan menikmati atau melihat dakwah kita atau penyampaian kita. Mungkin sebagai pendakwa kita bisa menyiapkan materi-materi yang ringan apabila kita berhadapan dengan kaum-kaum milenial yang bisa mereka terima dengan bahasa-bahasa yang mungkin agak gaul, akan tetapi substansi dari dakwahnya tetap mendalam, tetap ada, dan mereka bisa menerimanya. Itu jika kita menghadapi kaum-kaum milenial. Kalau dengan ibu-ibu, kita bisa menggunakan pendekatan yang lebih dengan sopan santun, dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan juga ada sedikit motivasi yang mana menggugah semangat mad'u atau mitra dakwah kita. Oke, mungkin semacam itu. Karena percuma kalau kita ingin menginfluence, kalau kita ingin berdakwah kepada masyarakat yang sangat heterogen ini dengan banyak sekali kategori sosial yang ada, kalau kita tidak ketahui
ataupun menyesuaikan dengan siapa nanti kita bermitra, dengan siapa nanti kalau kita sebagai pendakwah, siapa mad'unya, kalau kita sebagai influencer, siapakah nanti viewers kita atau subscriber kita. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang seorang dai, tapi juga sudut pandang seorang mad'u. Meskipun kita menyampaikannya sudah dengan matang, kita mempersiapkan materinya dengan literasi yang sangat bagus, akan tetapi kalau mad'u kita ternyata tidak sesuai dengan sasaran dakwah kita, maka itu bisa tidak maksimal dan mengena kepada mereka, bahkan bisa-bisa ditolak, mereka bisa menolaknya. Dan banyak sekali contoh hal yang semacam itu di masyarakat kita. Mungkin dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.